Shalom jemaat sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Puji syukur kepada Tuhan kalau pada saat ini kita boleh bersama-sama menikmati renungan pagi di dalam edisi Bersamamu. Saudara jemaat sekalian, Bersamamu adalah singkatan dari Belajar sama Muse. Dan pada pagi hari ini kita akan belajar sama Muse Edi Gunawan. Shalom Muse. Shalom. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan kami sehat dan baik-baik. Baik, puji Tuhan ya, sekeluarga baik. Amin. Di dalam Tuhan. Dan saudara sekalian, hari ini kita akan langsung saja belajar sebuah kebenaran firman Tuhan yang akan dikupas dan disampaikan oleh hambanya Muse Edi Gunawan. Muse, pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari teks apa ya? Ya, Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Mungkin saudara Samuel bisa bacakan bagi kita semua. Baik, hari ini kita akan belajar sama Muse Edi Gunawan terkait dengan teks Lukas pasal 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Kemudian perikop selanjutnya, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Baik, Muse, dari kedua perikop ini yang baru saja kita simak bersama, kebenaran apa yang dapat kita pelajari, Muse? Ya, dua perikop yang kita baca bersama pada pagi hari ini itu adalah dua cerita yang terjadi di hari Sabat. Ya, di perikop yang pertama di mana orang Farisi dan ahli Taurat menegur daripada murid-murid Yesus yang memetik dan memakan bulir gandum. Ya, dan yang pada hari Sabat yang lain yaitu di mana diceritakan bahwa mereka mengamati dan ingin mencari kesalahan ketika Yesus melakukan suatu kesembuhan bagi seseorang yang tangannya mati sebelah, saudara. Dan kedua hal itu memang menjadi satu kontroversi ya, karena orang-orang Farisi dan ahli Taurat menegur dan mempersalahkan apa yang dilakukan baik oleh murid Tuhan maupun oleh Yesus sendiri. Baik, jadi ini ada satu fenomena yang menarik ya, di mana ketika para murid ya memetik bulir gandum dan memakannya, dan kemudian Kristus Yesus sendiri menyembuhkan orang yang mati sebelah tangan begitu. Tetapi ini menjadi kontroversi dan kemudian menjadi sebuah dalil atau alasan untuk mempersalahkan ya apa yang dilakukan oleh para murid dan Yesus Kristus sendiri. Nah, kalau Muse melihat lebih jauh di dalam teks ini, kira-kira mengapa kedua
tindakan ini baik dilakukan oleh para murid maupun Yesus Kristus sendiri itu adalah sesuatu yang patut dipersalahkan, setidaknya di dalam perspektif atau sudut pandang orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Apa yang bisa menjadi alasan yang cukup untuk mempersalahkan kedua tindakan ini? Ya, memang bagi orang-orang Farisi dan ahli Taurat dan juga masyarakat Yahudi pada umumnya, hari Sabat itu adalah salah satu ritual ibadah yang sangat penting bagi kehidupan mereka. Karena bagi mereka hari Sabat itu adalah hari yang diberikan oleh Tuhan, di mana di dalam masa penciptaan Tuhan berhenti, dan juga hari Sabat itu adalah salah satu daripada 10 hukum Tuhan yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai, di mana mereka harus menghormati dan menguduskan hari Sabat. Tapi sayangnya orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka di dalam mengaplikasikan daripada hari Sabat, mereka menambah beberapa aturan-aturan yang menjadi satu ketetapan atau legal di dalam menjalankan daripada hari Sabat itu. Sehingga ketika Tuhan Yesus dan juga murid-muridnya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan yang telah mereka tetapkan, mereka mengatakan bahwa murid-murid Tuhan maupun Yesus yang melakukan kesembuhan di hari Sabat itu telah melanggar daripada hari Sabat sesuai dengan aturan-aturan ataupun tafsiran-tafsiran mereka terhadap hari Sabat itu. Jadi apakah tepat Musa kalau saya simpulkan bahwa orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini di dalam penafsiran mereka akhirnya jatuh kepada legalisme? Ya, benar sekali, karena mereka lebih menekankan kepada aturan atau teknis daripada aturan itu sendiri daripada esensi makna daripada hari Sabat itu. Baik. Jadi kalau menurut Musa Edi, esensi Sabat itu apa, Musa? Ya, hari Sabat itu adalah suatu hari perhentian, ya, di mana kita tahu itu pertama kali itu kita baca dan tertulis di dalam masa penciptaan, di mana pada hari ke-7 setelah Tuhan menciptakan alam semesta dengan beserta segala isinya, maka dikatakan Allah istirahat, dan itu menjadi hari Sabat bagi kita. Dan yang kedua juga, hari Sabat itu juga adalah hari suatu yang penuh sukacita diberikan Tuhan kepada kita dengan tujuan untuk kita bisa menyembah dan mengasihi Dia. Ya, di tengah kesibukan dan pekerjaan kita selama 6 hari kita bekerja mencari nafkah, dan pada hari yang ke-7 atau hari Sabat kita boleh beristirahat untuk boleh kembali kepada Sang Pencipta, Sang Pemberi hidup dan sumber berkat, yaitu Tuhan Allah yang kita boleh sembah dan kita kasihi. Ya. Dan yang kedua, melalui hari Sabat juga Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa kita juga perlu istirahat, ya, untuk kita menyegarkan kembali untuk 1 minggu ke depan, untuk kita bisa bekerja dengan baik, bekerja dengan benar, dengan sehat dan kuat, sehingga akhirnya kita boleh menikmati segala berkat Tuhan. Baik, jadi ini satu momen di mana kita boleh mengingat kembali ya karya Allah dalam kehidupan kita ya. Jadi esensinya bukan di dalam ketetapan-ketetapan legal yang ngejelimet gitu ya. Benar. Tetapi lebih kepada kita kembali mensyukuri karya Allah. Amin. Yang telah dilakukan di dalam sejarah keselamatan umat manusia. Iya. Bahkan Musa, kalau boleh saya sedikit menambahkan gitu dari pembacaan saya, Sabat pun juga dapat dikaitkan dengan karya keselamatan di dalam Kristus, Musa. Ya. Jadi kalau kita melihat di dalam perjalanan bangsa Israel, Sabat itu juga terkait dengan Sabat Exodus, di mana bangsa Israel itu merayakan Sabat mengingat keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian. Dan kalau kita kaitkan dengan perjanjian baru, Sabat itu kita bisa melihat sebagai hari bangkitnya Yesus Kristus ya. Ya, karena dikatakan juga di dalam Injil bahwa Yesus itu bangkit pada hari pertama setelah hari Sabat, dan itu adalah hari Minggu. Dan di dalam sejarah gereja mula-mula, di mana di hari Minggu itu umat Tuhan berkumpul dan mereka menyembah dan juga beribadah kepada Tuhan, sehingga itu menjadi hari Sabat bagi orang-orang percaya atau gereja Tuhan. Baik, jadi dari situ dapat kita simpulkan bahwa anugerah mendahului Sabat. Ya, benar. Jadi ketika Yesus menyembuhkan orang yang mati sebelah tangannya dan juga para murid memakan gandum,
itu sebenarnya tidak patut dipersalahkan karena mereka melakukan itu atas dasar kasih begitu. Iya, benar. Jadi ketika murid-murid memakan gandum dan orang Farisi menegurnya, Yesus memberikan suatu jawaban ya saudara-saudara, yaitu supaya mereka coba untuk mengingat kembali apa yang dilakukan Daud ketika dia bersama pengikutnya dikejar oleh Saul, dan ketika dia dalam kondisi lapar dia menghampiri seorang keluarga imam dan menanyakan apakah ada makanan, dan imam itu memberikan roti sajian. Memang sebenarnya roti sajian itu dikhususkan untuk imam, ya, bukan untuk orang awam. Tetapi Daud karena lapar dan karena dia butuh makanan untuk tetap hidup, maka dia memakan roti itu, dan itu tidak dipersalahkan oleh Tuhan. Jadi kita melihat di sini bahwa hidup itu jauh lebih penting daripada aturan-aturan yang akhirnya nanti akan membuat kita malah mengalami kesusahan atau kematian. Baik, jadi manusia dan kehidupannya itu lebih penting ketimbang tata laksana aturannya. Benar. Dan itulah esensi sahabat Yesus Kristus. Benar. Oleh karena itu tidak heran menurut saya kalau dalam Injil sinoptik yang lain kita bisa melihat diberikan analogi kalau ada seekor domba jatuh di dalam lubang pada hari Sabat, masa kita tidak menyelamatkan domba itu? Iya, benar. Berarti kita boleh merayakan, mensyukuri anugerah Tuhan dengan cara kita bebas berbuat baik pada hari Sabat menurut saya. Iya. Jangan sampai karena aturan akhirnya kita tidak bisa menikmati anugerah Tuhan. Baik. Ya. Jangan karena ini ada aturan kita akhirnya kalau kita melakukan ini melanggar aturan, tapi kita akan masuk ke dalam kesusahan ataupun kematian. Lebih baik kita ya melakukan itu demi kehidupan kita. Baik Musa, pertanyaan terakhir ya sebagai penutup daripada sesi doa pagi kita pada saat ini. Kira-kira aplikasi praktis apa ya yang bisa dipelajari oleh teman-teman di rumah, jemaat sekalian yang terkasih? Ya, yang pertama saudara-saudara, ya kita jangan berlaku seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang mengawasi dan menghakimi saudara-saudara kita bila mana mereka lemah atau gagal di dalam menjalankan perintah Tuhan. Sebaliknya, kita yang lebih rohani, kita harus membimbing, menasihati mereka untuk bertumbuh dan bertambah dewasa mereka di dalam iman, kasih, dan juga kerohanian mereka. Itu seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia 6 ayat yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, saudara-saudara, bahwa hari Sabat adalah hari yang penuh berkat bagi kita sebagai orang percaya. Karena di hari itulah kita bisa memuji, menyembah, dan mengasihi Tuhan bersama-sama dengan orang-orang kudus lainnya. Dan di hari Sabat itu, saudara-saudara, juga ya kita bisa ya saling ya menikmati hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, dan juga firman-Nya yang memberikan sukacita dan damai sejahtera. Ya. Dan jangan sampai kesibukan kita, hobi kita, acara kita membuat kita mengabaikan atau melupakan hari Sabat. Ya, karena mungkin kita mulai Senin sampai Sabtu kita bekerja keras, maka hari Sabat kita bilang capek, saya mau istirahat sampai sore, mau tidur, atau hari saya mau pergi jalan-jalan dengan teman saya atau dengan keluarga saya. Akhirnya kita melupakan hari Sabat. Padahal hari Sabat itu adalah hari yang sangat penting bagi kita, di mana kita bisa berjumpa dengan sumber hidup kita, sumber berkat kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah yang memberikan kekuatan, dialah yang memberikan kesehatan, dan dialah yang memberkati kehidupan kita sehingga kita bisa tetap menjalani kehidupan kita hari demi hari. Jadi dapat kita dorong juga ya setiap jemaat agar mereka dengan sukacita ya. Setiap kali hari Minggu yang di dalam sejarah gereja Perjanjian Baru sudah ditetapkan sebagai Sabat. Ya. Jadi adalah baik kalau kita dengan sukacita kita merayakan Sabat dengan cara tetap beribadah. Amin. Ya, benar. Meskipun secara online tetap tidak mundur, tidak malas, tetap boleh beribadah bersama keluarga di rumah. Ya, mungkin satu hal juga ya saudara-saudara, memang di tengah pandemi yang terjadi saat ini, gereja mengadakan pelayanan secara online. Tetapi kita bersyukur bahwa gereja kita GKI Palembang juga melayani secara onsite. Saya sangat mengharapkan saudara-saudara, kalau memang ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan, mari kita datang.
untuk beribadah secara onsite. Karena ketika kita beribadah bersama-sama, kita boleh menikmati persekutuan yang indah di antara kita dan juga menikmati berkat Tuhan bersama-sama di dalam ibadah kita. Baik. Sekian Bapak Ibu Saudara sekalian renungan pagi pada hari ini. Terima kasih untuk hambanya Muse Edi Gunawan. Sama-sama. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua dan akan ditutup oleh doa yang akan dipimpin oleh Muse Edi Gunawan. Ya. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita akhiri renungan kita pada pagi hari ini di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami boleh belajar dan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu yang kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini, kami boleh belajar untuk kami juga boleh menghormati dan menguduskan hari Sabat di dalam kehidupan kami. Karena hari Sabat Engkau berikan kepada kami sebagai hari yang penuh dengan sukacita, penuh berkat. Karena di hari Sabat kami boleh datang dan berjumpa dengan-Mu bersama-sama dengan saudara-saudara seiman untuk memuji, menyembah, dan juga memuliakan Engkau. Dan kami boleh menikmati hadirat-Mu, kasih-Mu, kuasa-Mu yang memberikan sukacita dan damai sejahtera dan juga kekuatan bagi kami untuk tetap dapat melanjutkan hari-hari kami ke depan. Tuhan tolong dan berkatilah jemaat-Mu di tempat ini, agar kami juga boleh mempunyai kerinduan, mempunyai semangat untuk tetap datang beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena gereja-Mu GKI Palembang boleh mengadakan ibadah secara onsite. Karena itu kesempatan bagi kami yang memenuhi persyaratan untuk kami boleh datang beribadah kepada-Mu. Tetapi kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sesuai dengan prokes mereka tidak bisa memenuhi kesehatan, memenuhi persyaratan. Mereka boleh tetap setia beribadah kepada-Mu melalui online. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, baik di dalam keluarganya, di dalam pekerjaannya, maupun juga di dalam pelayanannya. Dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.